Muqarrabin. At-Taharah. Bab ini menerangkan tentang taharah, bersuci. Taharah sendiri sebetulnya secara bahasa biasanya tentu kita mengenal di setiap pembahasan itu tentu tidak terlepas dari pengertian. Sebelum membahas segala sesuatu, terlebih dahulu yang akan kita bahas itu apa sih? Taharah, bersuci itu apa? Secara bahasa, bersuci itu adalah an-nadzafah wal khulus minal adnas. Jadi yang namanya taharah, at-taharatu tawi taharah lughatan ing dalam cara lughah iku an-nadzafatu iku bersih, wal khulusulan terbebas minal adnasi saking pira-pira kotoran, hissiyatan kanat iku bangsa hissi, bangsa ketok, kanat ono apa kotoran mau, kal anjasi kaya pira-pira najis, au maknawiyatan utawa sing bangsa maknawiyah, sing bangsa batin, kal uyubi kaya pira-pira cela, cacat, ya, pira-pira aib, pira-pira cacat. Jadi secara secara bahasa yang namanya bersuci, bebersih, nadzafah, bebersih, toharoh itu adalah suci dan terbebas dari kotoran-kotoran, baik kotoran itu yang memang dalam bentuk nyata, ya misalkan ada kotoran seperti yang bisa diraba, yang bisa diindra hissiyah, seperti dilihat ada najisnya, itu kan kelihatan, tampak. Tapi ada yang maknawiyah yang tidak tampak, seperti halnya misalnya seseorang itu mempunyai kotoran di dalam hatinya, kotoran yang berupa aib yang ditutupi, misalnya sifat dendam, sifat iri dengki dan lain sebagainya, hatinya yang tidak bagus, itu termasuk kotoran-kotoran aib yang ada dalam diri manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang bersuci, maka kemudian tidak hanya secara bahasa, tidak hanya kotoran-kotoran yang hanya berurusan dengan wadak yang bisa diindra saja, tetapi juga mungkin membersihkan kotoran-kotoran yang berhubungan dengan batin kita atau maknawiyah itu. Ini melihat dari segi bahasanya. Lalu kemudian secara syarak bagaimana? Secara istilahnya ahli fikih itu yang namanya toharoh itu apa? Bersuci itu apa? Yang dimaksud oleh ahli-ahli fikih itu apa? Jadi banyak sekali takrif-takrif, pengertian-pengertian tentang bersuci itu. Ya, misalnya ada yang memberikan takrif, memberikan pengertian bahwa yang namanya toharoh itu adalah menghilangkan, pencegah yang berhubungan dengan hadas dan najis atau khubus atau najis lah. Jadi ini ada banyak ulama yang memberikan pengertian. Yang paling ringkas itu adalah pokoknya menghilangkan sesuatu yang mencegah sahnya ibadah yang berhubungan dengan hadas atau berhubungan dengan najis. Tetapi kemudian ada Imam Ibnu Hajar. Imam Nawawi kemudian mempunyai ta'rif sendiri, yaitu adalah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, atau yang seperti keduanya, seperti najis atau seperti hadas dengan bentuk-bentuknya atau dalam bentuk-bentuknya. Ini Imam Nawawi mempunyai ta'rif seperti itu. Lalu kemudian ada Imam Ibnu Hajar yang kemudian di pengertiannya kita sadur pada kitab ini atau disadur oleh kitab ini adalah wasyar'an lan ing dalam cara syara iku fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuh aw thawabun mujarradun. Itu adalah fi'lu ma, itu nglakoni barang, tatawaqqafu sing kandhek alaihi ing atase ma apa ibahatun apa kewenangan,
Walau mim ba'dil wujuhi lan senajan ono opo ibahah iku mim ba'dil wujuhi setengah sangking sebagiane arah dari satu sisi. Au sawabun utawa ganjaran mujarradun kang ijen. Jadi ini kemudian menurut Imam Ibnu Hajar ini adalah yang namanya toharoh. Pengertian toharoh itu adalah mengerjakan sesuatu yang mana dengan pekerjaan tersebut ini berhubungan dengan pembolehan sesuatu. Misalnya orang itu boleh melakukan sholat itu kalau sudah suci dari hadas dan najis. Ini berhubungan. Jadi kalau melakukan penyucian terhadap hadas dan najis itu namanya toharoh, karena berhubungan dengan kebolehan melakukan sholat dan melakukan tawaf, misalnya sesuatu yang membutuhkan orang itu harus suci, atau misalnya membaca Al-Quran itu kan juga berhubungan dengan apa namanya kesucian seseorang. Ini makanya, atau mim ba'dil wujuh misalnya hanya pada satu sisi saja, jadi kebolehannya itu hanya pada satu sisi saja. Misalnya apa? Misalnya orang melakukan tayamum ketika tidak ada air. Tayamum itu kan boleh dilakukan hanya sebagai alternatif pengganti wudhu ketika tidak ada air. Kalau orang tidak mempunyai air misalnya, baru kemudian dalam satu segi misalnya tayamum itu diperbolehkan. Tapi kalau segi yang lain, kalau misalnya orang tidak ada halangan apapun, tidak ada penyakit apapun yang mencegah seseorang itu menggunakan air, kemudian tidak ada, dia mempunyai air yang berlebih misalnya atau cukup lah gitu, maka tayamum tidak boleh. Hanya pada kebolehannya itu, kebolehan melakukan tayamum itu hanya bergantung pada satu segi saja, yaitu ketika seseorang itu berhalangan, atau melakukan pekerjaan yang berhubungan hanya semata-mata berhubungan dengan pahala saja. Nah, misalnya orang melakukan basuhan yang kedua dan ketiga, orang berwudu misalnya melakukan basuhan yang pertama hukumnya wajib. Tadi ya fi'lu ma tatawaqafu ibahah, yang memperbolehkan seseorang itu melakukan sholat itu basuhan yang pertama, kewajiban wudhu itu basuhan yang pertama. Lalu basuhan yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Artinya kalau orang itu melakukan basuhan dan kedua dan ketiga itu tetap dianggap sebagai orang yang masih melakukan bersuci, hanya semata-mata dia ingin mendapatkan pahala saja. Nah, ini melakukan pekerjaan yang tetapi ada hubungannya dengan ibahah, itu memang ini. Nah, ini apa namanya, termasuk juga diantaranya misalnya orang melakukan wudhu yang kedua, misalnya orang sebelum maghrib misalnya, sebelum melakukan sholat maghrib dia punya wudhu belum batal. Ketika dia mau melakukan sholat isya, wudhunya yang pertama yang sholat maghrib tadi belum batal, tetapi karena dia ingin mentasdid wudhunya, meskipun dia belum batal tetapi melakukan wudhu lagi dengan niat nganyar-nganyari atau memperbarui wudhunya, itu boleh hukumnya, dan itu hukumnya sunnah. Ini termasuk dalam kategori yang apa namanya sawabun mujarrodun tadi, termasuk golongannya melakukan amalan yang memang berhubungan dengan kebolehannya sholat, tetapi hanya dilakukannya tidak untuk kebolehannya sholat, tetapi hanya ingin mendapatkan pahala tasdidul wudhu atau memperbaharui wudhunya. Lalu yang menarik di kemudian pembahasan selanjutnya adalah wasailut thaharah wa maqasiduha. Jadi apa sarana yang digunakan untuk bertoharoh, apa sarana yang digunakan untuk bersuci, kemudian maksudnya, makosidnya atau hal-hal yang digunakan untuk toharoh itu apa saja, ya, makosidnya itu apa saja, nanti akan diterangkan ini. Litoharoti arba'u wasail, untuk toharoh ini, bersuci ini ada 4 wasail, ada 4 perantara, ada 4 wasilah, alat yang digunakan atau barang yang digunakan, sarana yang digunakan untuk bertoharoh, untuk bersuci. Wa arba'atu maqasid,
dan ada 4 tujuan maqasid, tujuan-tujuannya. Fal wasailu hiya alma, wasailnya atau sarana yang digunakan untuk toharoh itu yang pertama adalah air. Kita melakukan wudhu, melakukan mandi besar misalnya, melakukan toharoh, menghilangkan najis, ini menggunakan air. Wasilahnya, wasailnya agar orang itu bisa suci, ini menggunakan air. Dan memang rata-rata sebagian besar itu bersuci itu menggunakan air, menghilangkan najis ataupun apa namanya ya mandi, berwudu, ini kan rata-rata menggunakan air. Yang paling banyak itu ya menggunakan air, wasilah untuk melakukan bersuci itu. Tetapi air itu bukan satu-satunya sarana yang digunakan untuk bersuci. Ada 3 yang lainnya. Yang kedua adalah debu yang digunakan untuk tayamum. Nah, itu kan juga termasuk alat atau sarana yang bisa digunakan untuk bersuci juga. Ketika tidak ada air, maka ada alternatifnya. Apa? Debu. Ya, debu artinya debu kan ya di semua apa namanya bumi, permukaan bumi kan pasti ada semua. Kalau air kan kadang-kadang tidak ada. Maka kemudian debu itu kan tentu lebih umum. Tetapi kemudian wasilah debu ini hanya boleh digunakan di waktu tertentu saja, di keadaan tertentu saja. Misalnya ketika tidak ada air, atau misalnya ada air tetapi orang tersebut dilarang oleh dokter yang ahli menggunakannya karena terkait dengan luka misalnya yang bisa membahayakan dirinya. Ini nggak masalah kemudian diganti dengan tayamum. Jangan sampai kemudian karena ada luka atau apa kemudian meninggalkan sholat, tidak, tetapi cara bersucinya saja yang berbeda, yaitu menggunakan wasilah atau menggunakan alat bersuci yang berupa debu tadi. Ada air, kemudian yang kedua ada debu, yang ketiga adalah ad-dabir. Ad-dabir itu adalah penyamak, menyamak kulit hewan ya. Kalau hewan itu mati disembelih, jelas kulitnya halal, kulitnya suci maksud saya. Itu kulitnya suci, halal, dagingnya halal, kemudian kulitnya suci. Tetapi ada yang menarik dalam sebuah hadis itu, kalau misalnya hewannya ini mati tidak disembelih, itu kita masih diperbolehkan mengambil kulitnya. Ya, kulitnya itu bisa suci karena kulit bangkai kan tentu kan najis kan. Bangkai itu kan kulitnya najis, dagingnya haram, pasti itu ya kan. Yang tidak disembelih dengan aturan syarak itu kan juga sama ya, dagingnya hukumnya haram, kulitnya hukumnya najis kalau bangkai. Tetapi kalau hewan-hewan itu yang bisa dimakan, itu kulitnya bisa digunakan, bisa dijadikan suci dengan cara disamak. Bagaimana cara menyamaknya? Ya, dabir ini sarana untuk membuat kulit yang asalnya najis menjadi suci, itu dengan cara misalnya menggunakan apa namanya, nanti di belakang ada keterangannya. Misalnya membersihkan kulit itu tersebut dari daging-daging yang menempel di dalam kulit misalnya, karena dagingnya itu hukumnya najis, haram dimakan. Kemudian ada sarana-sarana yang kemudian bisa membuat kulit itu tidak bau. Nah, ini juga kemudian menjadi yang namanya dabir, itu adalah penyamak. Nah, obat pun juga sama sebetulnya bisa. Kemudian yang keempat ini adalah wal hajarul istinja, dan batu yang digunakan untuk istinja. Istinja itu cebok. Itu batunya itu, jadi kita itu kan kemudian ketika tidak ada air misalnya, itu bisa kemudian di tengah padang pasir misalnya, ini kalau di Rembang tidak tergambarkan tidak ada air itu karena sebelah utara itu air sangat melimpah, laut itu kan banyak sekali airnya kan, dan itu suci. Tetapi kalau mungkin di padang pasir misalnya yang tidak ada lautnya, jauh dari laut di padang pasir, nah ini kemudian orang tidak ada sumber air kan repot. Lalu kemudian ada alternatif dari syarak yang ditawarkan oleh syariat, yaitu menggunakan batu, 3 batu lah, yang nanti batu itu bisa menyerap
kotoran, bisa membersihkan. Nah, ini ada persyaratannya tentu, tetapi bahwa batu itu juga salah satu alat atau wasilah yang bisa digunakan untuk melakukan bersuci. Bersuci dalam konteks ini adalah untuk menghilangkan najis. Wa inna ma yutahhiru al-ma'u idza kana mutlaqan. Wa inna ma kana angin pestine nyucekake apa al-ma'u banyu idza kana kalane ana apa banyu iku mutlaqan air yang mutlak. Jadi di kita di Syafi'i nanti mungkin di pembahasan yang belakang itu nanti ada bagaimana ukuran air itu suci itu harus air itu dalam konteks Syafi'iyah itu kan ada pembagian antara air sedikit dengan air banyak. Di mazhab-mazhab yang lain tidak ada. Di mazhab-mazhab yang lain itu tidak ada pembagian air banyak, air sedikit itu tidak ada. Itu khusus untuk mazhabnya Imam Syafi'i saja. Dan ya pokoknya air yang namanya air mutlak itu pokoknya air. Nah, air gitu. Orang takai itu apa? Air. Oh, berarti air mutlak. Ya, kalau air minum ya itu air apa tidak gitu kan. Air minum kemasan ya mungkin ya tetap air mutlak juga, namanya juga air. Karena kalau misalkan air minum atau air kali, air sungai, air air laut misalnya, air sumber dan sebagainya, air sumber mata air, itu ada qoyidnya. Qoyid itu ada keterangan tambahannya. Tetapi qoyid itu munfak kalau bahasanya kalau bahasanya kita fikih itu qoidnya qoid munfak. Qoid munfak itu qoid atau keterangan yang kalau ditaruh di tempat yang lain, dipindah dari tempat yang lain, itu kemudian hilang keterangannya itu. Jadi misalkan air kemasan itu dibuka kemudian ditaruh di ember misalnya, orang tidak akan kemudian mengatakan bahwa air apa gitu kan, tidak, pokoknya air gitu aja. Gitu. Ini misalkan air kali kemudian ditaruh di gelas, oh air gelas, ada qoidnya, ada keterangannya. Tetapi kemudian kalau gelas itu kemudian ditaruh lagi di ember misalnya, orang tidak akan kemudian mengatakan bahwa ininya itu keterangan yang tadi itu tidak tetap, bisa berubah-ubah. Ini namanya qoid. Qoidnya keterangannya itu bisa berubah-ubah dari air gelas menjadi air air ember, menjadi air teko, menjadi air apa, itu namanya ada qoidnya, tetapi qoid ada keterangannya, qoid itu keterangannya, tetapi keterangannya itu kemudian bisa berubah-ubah. Bedakan dengan air mawar. Atau kita kenal dengan air duduh klopo itu. Air kelapa itu, air duduh klopo itu. Mbok dokok ning gone gelas, ditaruh di gelas orang ngatakan oh itu duduh klopo. Oh itu duduh klopo. Mbok dokok ning gone ember orang tidak mengatakan air, tetapi harus ngomong nek duduh klopo. Nah itu. Santen ya podo. Nah itu air juga, tetapi kemudian ada keterangan yang melekat. Ada keterangan melekat, itu namanya qoidnya, itu keterangan yang melekat. Teh juga sama, teh. Meskipun itu air, ketika sudah bercampur dengan teh atau bercampur dengan kopi, kamu letakkan di dalam gelas namanya teh, diletakkan di dalam ember namanya tetap teh, diletakkan di dalam teko namanya teh. Kalau tadi kan orang akan mengatakan air gitu saja cukup. Ini namanya apa? Ini namanya air mutlak. Air mutlak itu yang tanpa qoid, itu tanpa keterangan. Pokoknya orang mengatakan bahwa oh itu air, oh itu air, itu air. Beda dengan tadi misalkan oh ada kopi, sudah menjadi namanya sudah berbeda, namanya sudah berbeda. Ya meskipun kita tahu bahwa itu campuran teh dengan air misalnya, kopi dengan air, tapi sudah punya nama sendiri. Air kelapa misalnya sudah menjadi nama yang tersendiri. Ini namanya bukan air mutlak, tetapi air yang sudah ada qoidnya. Air apalagi misalkan campur, ya banyaklah ya hal-hal yang seperti itu. Kalau di Arab itu kan ada air yang dicampur dengan sari bunga mawar, itu kan seringkali dipakai untuk contoh-contoh kitab itu, karena namanya sudah bukan air lagi tetapi sudah menjadi air mawar. Ya baunya
baunya menjadi harum, biasanya seperti itu. Meskipun kadang-kadang baunya juga sudah hilang, tapi orang tetap mengatakan bahwa itu adalah air yang mungkin diperam atau mungkin dicampuri dengan bunga mawar, terus kemudian nggak tahu prosesnya gimana, terus kemudian tetap bentuknya tetap air. Orang mengatakan air mawar. Nah, biasanya untuk ikhtifal, biasanya untuk perayaan-perayaan itu biasanya menggunakan itu sebagai pewangian. Nah, ini namanya sudah tidak air mutlak lagi. Kalau air mutlak ya pokoknya orang mengatakan bahwa itu apa? Air itu. Ya berarti bisa digunakan untuk bersuci. Kalau orang mengatakan oh itu air, itu sudah cukup bagi kita bahwa oh itu berarti air yang bisa digunakan untuk melakukan bersuci karena airnya air mutlak. Kan gitu. Atau air yang ada koidnya seperti tadi, bahwa koid atau keterangan yang kemudian bisa berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Nah itu koin yang mungfak. Kalau misalkan air gelas, air teko, air ember, nah itu kan bisa berubah-ubah meskipun bentuknya itu sama. Kan itu bisa berubah-ubah, itu namanya tetap air mutlak. Beda kan dengan tadi yang sudah menyatu menjadi satu, misalkan teh gitu kan, air teh, meskipun di tempatnya di gelas, meskipun di teko, meskipun di ember, semua orang mengatakan air teh. Namanya bukan air saja, tapi ada air tehnya. Nah ini gitu. Kemudian itu yang berkaitan dengan air yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air mutlak. Air mutlak itu pada intinya, pada biasanya kalau melihat dari sumbernya itu adalah air yang turun dari langit atau muncul dari bumi. Nah, air yang turun dari langit atau yang menyumber dari bumi, itu air itu biasanya air yang mutlak itu, yang suci itu ya air itu. Jadi yang turun dari langit atau yang menyumber dari bumi ya, secara umum itu. Kemudian watturabu, dan debu, idza kana khalisan ghairu mustakmalin. Debu yang bisa digunakan untuk bersuci, yang bisa digunakan untuk tayamum, itu adalah debu yang masih murni, dan belum digunakan sama sekali. Nah, belum digunakan sama sekali untuk bersuci maksudnya. Kalau digunakan untuk yang lainnya masih mungkin. Ya untuk apa? Ya intinya belum digunakan untuk bersuci lah. Jadi air debunya itu masih murni, tidak tercampur dengan misalnya iki engko nek aku tayamum nganggo debu lah engko apa wajahku iso kasar, tak campuri wedak wae nek ngono. Ya enggak sah kalau seperti itu. Tayamumnya tidak sah karena sudah bercampur, sudah tidak murni lagi. Ya, karena kan debu biasanya kan orang-orang itu kemudian cari debu biasanya kan diayak dulu biasanya biar lembut. Dari tanah kemudian diayak terlebih dahulu biar lembut. Kalau kemudian langsung dari tanah langsung ya bisa-bisa saja gitu kan, tetapi kan kemudian ya biasanya kan terus ono krikil-krikil barang melu kan kasihan. Biasanya kan kemudian ada tempatnya gitu, dibuatin tempat terus diayak dulu ben debune sing iso dienggo tayamum iku lembut bentuknya. Nah, ini debu yang masih murni dan belum digunakan untuk mustamal. Makanya kemudian ketika orang bertayamum itu kan debunya itu kan ditempelkan ke tempatnya itu jebret gini biasanya, terus kemudian biar tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu ngotorin wajahnya itu kan kemudian dikipatkan ya, atau dikipatkan gini juga gak apa-apa sebetulnya, biasanya kan gini juga gak apa-apa, tapi jangan dikipatkan di tempatnya. Karena kalau ditempatkan di kipatno nggone atau digebdokkan nggone tempatnya, ini bisa menjadikan mustakmal debu yang ada di tempat tersebut. Nah, jadi terus kemudian gini atau gini kan nggak apa-apa gitu kan. Lalu ya diusap ini. Lalu debu yang sudah dipakai itu ojo terus kemudian ditaruh di tempatnya lagi karena itu bisa mustakmal. Ya, maka kalau debunya sudah mustakmal ya tidak sah untuk untuk tayamum lagi, nggak sah. Nah, ini berkaitan dengan debu. Nanti di bab tayamum akan lebih luas lagi. Wadabihu, dan perkara atau barang yang bisa digunakan untuk menyamak, idza kana khirrifan. Kalau getar, khirrif itu getar. Bergetar itu pahit-pahit sing getar lho ning gone ndarane. Getir. Yanzi'u sing
menghilangkan apa dabih fadolatil jildi ing pira-pira leluweane kulit wa ufuna tahu lan ngilangi ing bacine kulit. Ya, bacinya kulit. Jadi menyamak itu khusus untuk lulang atau kulit hewan yang berasal dari bangkai. Ya, kalau kulitnya itu dari hewan sembelihan, yo tidak ada masalah, jelas suci nih kok. Wong dagingnya wae oleh dipangan. Tetapi yang khusus untuk penyamaan itu untuk hewan-hewan yang memang bangkai, asalnya bangkai, tetapi kulitnya itu masih bisa dipakai. Bisa dipakai artinya kita masih halal mengambil kulitnya bangkai itu masih mungkin kita sucikan. Masih mungkin kita sucikan dengan cara menyamaknya tersebut. Lah, bahan apa yang digunakan untuk menyamak itu adalah syaratnya adalah yang pertama adalah getir tadi. Kemudian dalam proses menyamak itu bahannya itu bisa menghilangkan, ya tentu kulit-kulit yang berlebihan dari kulit itu, misalkan ono bahasa tukang lulang itu ono sesetan, misalkan sesetan yang nempel di kulit misalnya, atau kulit-kulit yang pinggir-pinggir itu, daging-daging yang ada di pinggir-pinggir kulit itu dihilangkan dulu terlebih dahulu. Kemudian barang yang digunakan untuk menyamak ini juga kemudian bisa menghilangkan bau bacin yang ada di dalam kulit tersebut. Ini ada contohnya, koros itu kalau di sini namanya daun widoro, daun pohon bidara. Ya, bidara itu kan ya ini aja dicoba saja daunnya kira-kira. Getir kan orang-orang Jawa biasanya kan digunakan untuk memandikan jenazah, ya, karena memang lebih bersih lah. Daun bidara ini yang suci kan, daun itu kan suci. Jadi nanti prosesnya itu daging yang menempel di kulit itu dibersihkan terlebih dahulu, ya, kulitnya biar bersih dari daging-daging itu, dari termasuk daging-daging yang ada di samping-sampingnya kulit itu juga dibersihkan semua. Terus kemudian baru digosok menggunakan daun bidara itu. Wazarkit toiri, dan bahkan teleke manuk. Jadi teleknya ini terus piye nih dilatih getire barang nggak tahu, tapi rata-rata kitab itu seperti itu. Meskipun ini najis, ya kan, najis. Jadi kotoran burung itu kan najis, najis. Ini juga bisa dijadikan sarana untuk menyamak kulit. Ini menjadikan kulit yang asalnya najis menjadi suci. Ya tentu kemudian setelah dioles-olesi itu, setelah digosok dengan kotoran burung itu, nanti kemudian ya tentu dibilas dengan air, ya, tidak kemudian dibiarkan tidak najis semua tadi. Tetap masih kena najisnya kotoran burung itu tadi, bukan najisnya kulitnya, tidak, tetapi kalau digosok dengan kotoran burung dara ini katanya. Itu ya nanti setelah digosok itu kemudian diulangi, dibilas dengan air yang suci, mensucikan. Kalau yang ini ya wah itu lah jijik, Pak. Ya terserah jijik atau tidak, itu kan tergantung pada seseorang, karena yang memang bisa digunakan juga gitu kan. Tapi kalau mungkin yang ada di sini kan daun bidara itu kan banyak. Kemudian selanjutnya wal hajarul istinja idza kana tahiran qali'an ghaira mukhtaramin. Adapun batu yang digunakan untuk istinja, untuk bercebok itu, jadi cebok itu yang paling baik. Nanti di bab istinja diterangkan juga. Jadi cebok yang paling baik itu diawali terlebih dahulu dengan batu. Termasuk diantaranya per hari ini itu kan digunakan tisu. Tapi cara menggunakan tisunya itu ya kudu dibentuk koyok watu. Artinya tisunya itu jadikan bundel bulat atau pokoknya pokoknya keras lah. Ya, ojo nih tisu nih lemar ini ketoknya kan yora
apa nih, kalau masih lembaran itu kan kayak lembek gitu kan, itu kan tidak apa namanya, tidak menghilangkan, ya, tidak menghilangkan najis kotoran yang ada di dalam ini. Nah, kalau kemudian bisa itu kan batu terlebih dahulu, batu atau yang menyerupainya, misalnya tadi tisu itu atau apalah yang lainnya misalnya, atau kayu atau apa terserah, pokoknya syaratnya itu suci, ya. Kemudian qalian yang bisa menghilangkan, yang bisa ini cara poso Jawa ini jabel, bisa menghilangkan kotorannya itu bisa, ya. Kemudian ghara muhtaramin, yang tidak dihormati. Jangan makanan mentang-mentang gemblong wis apa jenenge wis atos kabeh wis gak ono sing mangan kemudian digunakan untuk cebok, gak boleh itu, ya. Istinjaknya haram, ya tidak mensucikan juga ini. Ya, ini yang nggak boleh nih, makanan kok kemudian digunakan untuk, karena makanan itu muhtaram, meskipun misalnya kita tidak mau memakannya lagi, ya kalau meskipun begitu ya jangan digunakan untuk cebok, dibuang di tempat sampah saja. Sebagian ulama tidak suka kalau makanan itu. Biasanya ulama-ulama itu kalau sudah tidak dimakan oleh roti-roti yang kering itu kan, roti Arab itu kan sudah nggak bisa dimakan, itu kering sudah luar biasa itu. Kalau kepepet aja kadang-kadang itu wong paling ya wong orang-orang rendah yang mau makan lah. Kalau orang-orang biasa tidak mungkin mau makan lagi roti yang sudah kering itu. Itu biasanya tidak dibuang di tempat sampah karena menghormati makanan. Kalau bisa ya pokoknya dibuang kira-kira atau diberikan makan kepada hewan. Nah ini kalau manusia tidak mau makan lagi, ya diberikan makan kepada hewan. Kalau tidak ya maka ya pokoknya makhluknya Gusti Allah lah. Kalau hewan mungkin punya di Indonesia ini punya ayam misalnya, punya bebek, punya apa gitu kan, dikasihkan ke itu. Tapi kalau tidak ya pokoknya diler ning gone tempat yang lapang yang mungkin bisa di apa namanya dimakan oleh hewan-hewan melata itu misalnya. Itu jangan dibuang di tempat sampah. Jangan, tapi nanti kemudian kalau diler ning gone tempat yang kira-kira bisa dimakan burung yang terbang, atau mungkin semut, atau mungkin kecoa atau apa, itu masih lebih baik daripada dibuang di tempat sampah. Ini tentang apa namanya, tentang wasailnya, tentang sarana-sarana yang bisa digunakan untuk melakukan bersuci. Lalu kemudian wa ammal awani wal istihadul ladzi huwa badlul majhudi fi tahsil maqsud. Wa ammal awani, anapun utawi adah-adah, wal istihadu dan istihad, alladzi huwa kang utawi, alladzi iku badlul majhudi, itu mencurahkan kemampuan fi tahsilil maqsudi ing dalam ngasilake tujuan. Famin wasailil wasail, mongko iku saking wasail. Wasailul wasail itu apa? Wasailil wasail itu wasilah, sarananya sarana. Nah, sarananya. Jadi ada tempatnya, itu tidak boleh dari emas dan perak. Kemudian ketika ada air yang ada di tempat yang berkemungkinan salah satu diantaranya itu adalah air yang najis, kita kemudian melakukan istihad, itu termasuk sarana dari sarana. Lalu kemudian tujuannya apa? Makosidnya. Makosid itu ya bisa dikatakan sebagai tujuannya. Makosidnya apa? Makosidnya itu wahia bentuk dari, makosid itu bentuk dari kegiatan dari bersuci itu apa saja. Yang pertama hiya al-wudu'u, itu adalah wudu, ya. Bentuk kegiatan bersuci itu yang pertama adalah wudu. Kemudian wal ghuslu, dan mandi, wat tayammumu, dan tayammum, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Ini bentuk-bentuk kegiatan bersuci, ya. Kalau air itu ada yang mengatakan bahwa air itu yang mensucikan itu namanya al-ma'ut thahur, tapi ada perbedaan, ada air yang namanya al-ma'ut thahir. Air yang tahur itu air yang suci, mensucikan,
Tapi air yang suci mensucikan itu dalam bahasa kitabnya itu namanya air yang mensucikan atau al-ma'ut tahur. Tetapi kalau ada perbedaan antara air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, misalnya air yang sudah digunakan itu suci hukumnya tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan lagi, kecuali dengan ada cara-cara yang kemudian bisa menjadikan itu bisa jadi air yang bisa mensucikan lagi, ada caranya. Misalnya air teh itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Karena apa? Karena dia sudah bercampur, kan? Dia sudah bercampur dengan teh. Ada kemudian di dalam hal kimia, bahan-bahan kimia, misalnya di akhir-akhir ini misalnya orang menyamak itu kan kemudian tidak lagi menggunakan bahan yang masih alami, misalnya pakai daun widoro misalnya. Misalnya diganti dengan obat-obatan atau bahan-bahan kimia, tetapi kemudian bisa mempunyai nilai yang sama atau kegunaan yang sama dengan tadi, dengan godong widoro itu, dengan daun bidara itu ya. Itu juga mungkin atau sah juga digunakan untuk menyamak. Tidak harus kemudian itu kemudian yang kalau sekarang kan sudah modern ya, banyak bahan-bahan kimia yang fungsinya mungkin bahkan lebih baik daripada bahan daun widoro misalkan. Itu juga bisa digunakan untuk pengganti dari penyamak itu ad-dabigh. Ini bentuk-bentuk kegiatannya. Kemudian kita bahas satu persatu tentang bentuk-bentuk kegiatannya itu. Kita awali dari wudu terlebih dahulu. Wudu itu secara bahasa ismun li ghasli ba'dil a'dha. Wudu secara bahasa itu adalah nama yang digunakan untuk basuhan, nama untuk basuhan bagi sebagian anggota tubuh, itu namanya wudu. Jadi yang namanya wudu itu adalah nama untuk basuhan ke sebagian anggota tubuh, itu namanya wudu. Al wudu'u tai wudu lughatan ing dalam cara lughat iku ismun nama li ghusli ba'dil a'dha'i maring waswane sebagian anggota tubuh. Ini secara bahasa. Kalau dalam Al-Qur'an itu kan banyak tentang yang menerangkan tentang wudu itu kan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain bi fathil lam wa arjulakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini dalil dalam Al-Qur'annya. Ya. Makanya kemudian wudu itu ya untuk ini ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong sing padha iman idza qumtum nalikane jumeneng sira kabeh ila sholati maring salat faghsilu mongko basuh sira kabeh wujuhakum ing wajah-wajah ira kabeh wa idiyakum lan tangan-tangan ira kabeh ilal marafiqi maring sikut wamsahu lan ngusapo sira kabeh biruusikum kelawan sirah-sirah ira kabeh wa arjulakum lan basuh sikil-sikil ira kabeh ilal ka'baini maring kedua mata kaki. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa wa arjulakum itu artinya bahwa mengusap kaki juga, tetapi menurut jumhurul ulama banyak kemudian keterangan yang mengatakan bahwa tetap membasuh kedua kaki. Wa syar'an secara syarak itu ismun nama li ghusli a'dha'in mahsusatin, yang diberikan li ghuslin kedua basuhan anggota mahsusatin sing tertentu biniatin kelawan niat mahsusatin yang tertentu juga. Jadi wudu itu adalah nama untuk basuhan anggota tubuh tertentu dengan niat yang tertentu juga. Jadi ada memang bagian-bagiannya, kan makanya kemudian tidak semuanya ya, tidak semuanya ya. Tidak semuanya karena ya memang hanya terbatas pada kalau misalkan kita tahu bahwa fardunya wudu itu ada 6 misalnya, hanya misalnya wajah, hanya kemudian kedua tangan, hanya kemudian kepala, mengusap kepala, hanya kemudian kedua kaki, yang lainnya tidak.
Nah, yang lainnya tidak bukan seperti misalnya semua anggota tubuh tidak, tetapi ini kemudian hanya basuhan kepada anggota tubuh tertentu, dan kemudian cara membasuhnya itu menggunakan niat dengan niat yang tertentu. Nah, ketika kemudian kita tarik kemudian furudul wudu, fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun, fardunya wudu, kewajibannya orang melakukan wudu itu sittatun ono 6. Ada 6 yang menjadi fardunya wudu, atau kita mengenalnya dengan rukun wudu. Rukunnya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini, dalam pembahasan niat ini panjang sebetulnya. Ketika kita berbicara tentang niat itu sangat panjang. Kenapa? Karena hadis yang digunakan, bahwa pembahasan yang pertama mungkin bahwa apakah niat itu hukumnya wajib apa tidak wajib. Ya, yang pertama misalnya, niat itu wajib apa tidak wajib. Ya, kalau menurut mazhab kita di dalam ini, pertama ini rukunnya atau fardunya wudu itu adalah niat. Tetapi di dalam mazhab yang lain, misalnya di mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu mengatakan bahwa niat itu tidak wajib. Mazhab Maliki itu juga tidak wajib, sunnah saja hukumnya melakukan niat. Tetapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu mengatakan bahwa hukumnya niat itu wajib. Ini kan berdasarkan pada hadis innamal a'malu bin niat, angin mesti sae piro-piro amal iku bin niyati, kelawan piro-piro niat. Jadi amalan itu bisa sah, takdirnya itu sah. Innama sahhatil a'mal, yang pastinya sah piro-piro amal itu bin niyati, dengan sebab niat. Tetapi kemudian imam-imam mazhab yang lain memberikan makna innamal a'malu, angin pastinya sempurnane piro-piro ngamal iku bin niyati, kelawan niat. Jadi niat ini bagi sebagian ulama itu tidak dianggap sebagai yang menentukan sah dan tidaknya ibadah, tetapi yang menentukan sempurna dan tidaknya ibadah. Artinya ibadahnya tetap sah tanpa niat, tetapi tidak sempurna. Itu kalau kita mengatakan bahwa, kalau kita mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kalau orang beribadah kok tidak niat, maka ibadahnya tidak sah. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan ibadahnya tetap sah. Orang yang melakukan sesuatu kok tanpa niat, itu ibadahnya tetap sah, tetapi tidak sempurna. Orang berwudu tanpa niat, mazhab yang lain mengatakan tetap sah wudunya, tetapi tidak sempurna. Tapi kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa orang berwudu kok tidak niat, ya ora sah. Ora sah niat, ora sah wudu nih. Ya. Karena apa? Karena berbeda dalam mentakdirkan, istilahnya mentakdirkan hadis innamal a'malu bin niat. Kalau kita mengatakan bahwa innama sahhatil a'malu bin niat, tetapi ulama lain mengatakan innama kamulatil a'mal, aing pesne sempurna piro-piro amal bin niat, sebab niat. Ini perbedaan antar ulama sajalah. Ya, ini kita sebagai informasi, sebagai tambahan ilmu saja. Secara hakikat, ya, kalau secara hakikat itu niat itu secara tabiiyah. Kalau ada orang ingin melakukan sesuatu, orang mau berwudu, kan tentu muncul dengan sendirinya niat itu kan. Ada niatan, ada tujuan untuk melakukannya, ada tujuan untuk melakukannya. Nah, ini bagi mereka itu sudah dianggap niat. Ya. Bagi mereka itu secara hakikat itu sudah dianggap niat. Nah, ini kemudian menjabarkan tentang bahwa perbedaan bahwa sah niat, ya apa namanya, sah dan sempurna sebab niat ini karena itu. Jadi mereka ngatakan loh, niat itu kan sudah secara tabiat, secara hakikat itu kita pengen wudu ya, kita tentu ada kerentek di hati untuk jalan ke kamar mandi. Nah, itu bagi sebagian ulama sudah dianggap sebagai niat. Tetapi kan kita kemudian memberikan takrif sendiri, pengertian sendiri, mengukuhkan bahwa lo orang ngono,
Wong iku nek niat iku ya kemudian ketika wis nyawuk iku. Lah iya engko nek kemudian mara ning kamar mandi kemudian niate meh mara rono terus kemudian dekne ana ning pinggire ana pakanan terus ora sida mara rono tapi mangan dhisik. Ujug-ujug jebur-jebur. Ya tapi kan isih dibantah meneh lho. Berarti kan ya ora urung niat. Mestinya kan kok dekne nek misale meh nglakoni wudu kan bar mangan terus mara ning kono-kono niat meneh jenenge. Krentek secara tabiiyah, tidak usah kita mengaturnya kan diri kita sendiri yang sudah kemudian ada apa namanya ada keinginan tersebut. Ini sebagian ulama mengatakan gitu, tapi sebagian sakjane ya ya penak nek gak ono iki ya ora penak nek ora usah ono niat ngono jane ya jane mergo kan ya tabiah dan itu kuat itu jumhur ulama itu awak dhewe mazhab Syafi'i itu mau dhewean ini dhewean tok ini dalam hal niat itu dhewean awak dhewe. Tapi bagaimanapun mergon sanad keilmuan kita itu berdasarkan itu. Guru-gurunya kita nek ngajari awak dhewe wudu kan tentu diawali dengan niat terlebih dahulu. Guru-gurunya awak dhewe. Maka kemudian ya kita tetap piye-piye tetap belani lah mazhab awak dhewe. Meskipun koyoke ya secara nalar itu ya sakjane kuat jumhur. Jumhur itu mengatakan bahwa itu kan tabiat. Itu termasuk mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Ini secara hakikat. Nah, niat itu kemudian mazhab Syafi'i rada angel kok. Ono sing kemudian kudu ono kos kudu ada tujuan. Benar-benar ini dalam pembahasan niat itu. Nah, kalau dalam takrifnya kita itu kan kemudian qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Ini maka kemudian yang membedakan kita dengan mazhab yang lain itu jadi oke gitu kan. Karena misalkan mereka lho kowe moro ning jeding itu kan wis ono tujuan nek merot jedingmu iku mesti meh nglakoni wudu to ya. Meh nglakoni adus itu kan mesti secara naluriah. Secara naluriah ora usah diatur rasa apa ya mesti kan wis muncul itu niat itu. Bagi sebagian ulama itu. Tetapi kemudian mazhab Syafi'i membatasi loh. Iya nek ngono tenan nek ora. Untuk menegaskan itu ya kudu ono niat itu menjadi sah itu kalau sudah dibarengi dengan muktarinan bifi'li. Kalau wis kowe nglakoni itu kemudian baru kemudian sah dianggap apa jenenge niat. Mergo kan mungkin wae apa jenenge aku saiki meh wudu engko. Apa iku wis dianggap niat? Ini namanya kan bukan niat. Kita membedakan itu namanya azm. Ya kan? Itu namanya azm. Baru keinginan saja. Beda dengan niat. Ini pembahasan barang sing ora ketok ya kadang-kadang ya angel ngono kuwi mergo niat iku panggone ning ati. Mbok kowe talafut muni nawaitul wudu'a bagi kita ya. Tapi kok atine ora krentek iku niate ora sah kok. Ya awak dhewe rada ketat dalam menentukan niat itu sah dan tidak itu awak dhewe rada ketat. Mergo kowe mau talafut misalkan cuma nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala tapi kowe ora duit ora ono krentek dan sebagainya iku ya ora sah cara awak dhewe. Ya. Nah, ini yang kemudian apa namanya urusan niat itu urusan ning jero ati ora ketok. Nah, kadang-kadang wong ya ora usah talafut tok tapi atine kemudian niat aku iki niat wudu krana Allah taala. Krana kanggo ngilangi hadas cilik krana Allah taala. Ngono tok wis cukup. Tidak harus kemudian melafatkan dengan bahasa Arab. Tidak. Kadang-kadang nek nglafatno bahasa Arab itu kemudian orang ngerti artine malah repot ya mergo melafatkan itu hukumnya sunnah. Nawaitul wudu'a misalkan itu hukumnya sunnah itu dan alasannya itu membantu agar hatinya itu ada krenteknya ada ono tujuan mengukuhkan tujuannya aku iki meh lah apa meh wudu nawaitul wudu'a aku iki meh apa meh wudu menghadirkan itu di dalam hati itu dibantu dengan lafaz lah cuman kan kadang-kadang awak dhewe nek wong Jawa wong Indonesia itu kan mbok lafadzno nganggo bahasa Arab kan ora mudeng kadang-kadang nawaitul wudu kadang-kadang kan tidak bisa membantu hatinya. Kadang-kadang aku berpikir bahwa piye nek misalnya wudu iku kemudian digenti nganggo bahasa Jawa misalkan aku niat wudu krono ngilangi hadas cilik krono Allah taala. Itu kan lebih bis bagi kita wong Jawa. Itu kan iso luweh bantu menghadirkan niat itu dalam hati kan luweh
luwih bantu daripada kemudian nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhon lillahi taala. Kan luwih misalnya aku niat wudu krana ngilangi hadas cilik wajib kanggone Allah taala. Itu kan kanggo ade kan luwih mengena. Ya kan? Ya lebih paham, lebih iso bantu awak dhewe supaya istighdor masalahnya, menghadirkan niat di dalam hati kita. Nah itu kan kadang-kadang awak dhewe kadang-kadang harusnya kan bisa, lebih bisa itu. Tujuannya itu apa namanya, tujuannya niat talafut fin niat, mengucapkan niat itu kan untuk membantu istighdor di dalam hati. Ya, itu iso sebetulnya bisa menggunakan bahasa Jawa. Cuman kok urung ono misalnya ulama sing fatwa oleh niat nganggo basa Jawa ngono kok urung ngono kowe. Aku kok urung tahu ngerti ya, Ya niat kok nganggo basa Jawa urung tahu, talafut niat bilugat apa jenenge nganggo bahasa Jawa kok kowe urung tahu ono. Lah serempet-serempet ngono ketoke ono, tapi ora pat wani terang-terangan ya patra wani. Mesti ngomongnya lafat niat ya nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhon lillahi taala. Mesti ngono mesti. Ya jajal sekali-kali ngomong meni lafatin niat iku niat ingsun ngono wudu ya apa mergo meh ngilangi hadas cilik wajib krana Allah taala ngono niate wudu ngono kira-kira piye respone wong mergo kan tujuane niat cetha jelas apa jenenge bantu supaya atine istighdor atine hadir. Kok urung ana sing wani ngomong meni ngono aku ya ora kon ngono ya ora wani ora pate wani aku ngono. Jadi sebetulnya tujuannya kenapa kok sunnah melafatkan niat ya, nawaitu mengucap nawaitu itu kan itu. Ini yang pertama niat. Waktunya kapan? Waktunya niat itu ya pertama kali membasuh anggota tubuh. Jadi kita pertama kali wudhu itu basuhan yang pertama yang mana? Bagian yang pertama dari kewajiban anggota tubuh itulah yang waktu pertama kali niat. Jadi ini misalnya sing mbok templekno misalnya kene sok ya berarti waktunya niat kene. Misalnya ini sing koyo biasa nih biasanya mbasuhe sing kene sik ya berarti pertama kali nemplekno inilah waktunya niat. Waktunya niat itu. Ya meskipun nanti kemudian ulama-ulama itu juga misalnya Imam Ghazali mengatakan bahwa ya ora kudu padha persis plek ngono ya ora. Lamun kurang-kurang sithik utawa dhisik-dhisik sithik ngono ya ora apa-apa. Mergo barengno plek iku muktaronan tenan, bareng plek tenan iku ya angel banget. Pemenah nek orang kulino, pemenah nek kanggone wong awam kaya awak-awakan ngene iki kadang-kadang kan ya luwih angel ngono kuwi. Dadi lamun kurang-kurang sithik gak apa-apa. Kanggone Imam Ghazali mergo ya wis darurat lah. Wangel banget. Engko nek orang ngono wong malah tibake malah engko wudune nawa itu was-was. Ya padahal was-was iku malah ridune setan iku malah luwih bahaya meneh iku. Ya mending kurang-kurang sithik daripada was-was. Ya luwih apik kurang-kurang sih daripada was-was ngono kowe. Was-was iku malah nawa itu malah repot kabeh. Ya maka kadang-kadang kiai ngono jegono jeding wae cung. Timbangane ngono kadang-kadang was-was iku soalnya ora cuman ganggu awake dhewe, ganggu wong liya juga sing ning sebelah wudu ning sebelah. Timbangane angel-angel jegurno ya apa jenenge iku ya ana kelakon jegurno tenan ngono kuwi. Jegurno tenan yo waras tenan. Waras iku. Gorong-gorong ngono kuwi. Kadang-kadang kan pengene yo wong-wong was-was iku yo kadang-kadang yo niate yo apik kok. Kepengen ngepas-ngepasno. Tapi terus kemudian kalah karo ridune setan, kalah karo godane setan. Ini yang pertama adalah niat. Bahas niat tentu kemudian ada sebuah syair yang mengatakan dalam pembahasan niat itu hakikatun hukmun zamanun wa mahal, kaifiyatun syartun wa maksudun hasal. Tapi kalau kita nanti bahas ini semua ada 7 hal ini ya suwe mesti. Barbar entek ning gone bahas niat tok. Yang kedua adalah membasuh wajah. Ya, rukun wudhu yang kedua itu membasuh wajah. Lalu batasan wajah yang wajib dibasuh ketika berwudhu itu mana saja? Basuhan atau wajah yang wajib dibasuh ketika orang melakukan wudhu itu adalah mulai dari awal tempat tumbuhnya rambut ya, sampai di kain
Dikon itu apa andarani janggut bukan jenggot ya. Janggut dengan jenggot beda. Janggutnya orang ini. Ini kalau dihitung dari dawane wajah itu yang wajib dibasuh itu mulai dari awal tempat tumbuhnya rambut ini sampai kemudian janggut. Lah nek botak pripun, Pak? Ya lumrahe lah ya, lumrahe endi? Lumrahe endi? Kan wong mesti ngerti bedakno antarane bathuk karo nan sirah iku lho mesti ketok. Ya bedake sakmene terus iki wajah. Oh, dudu wajah iku tetap sirah namanya. Ya tetap inilah, tetap tempat tempat awal tumbuhnya rambut. Wong botak mosok dakat lahir terus botak ya ora lah ya. Ya botak ya kan ya nek wis tua-tua mergo kakean mikir utang dah apa terus lagi botak. Tapi kan nek awal-awal kan ya ora botak. Awal-awalnya kan ora botak. Ya itu tempat awal tumbuhnya rambut ini sampai janggut. Ini tulan, ini apa namanya? Ini ukuran wajah secara panjangnya. Lebarnya itu mulai dari ini. Apa nak darani ngene iki? Lipatan ini undil ini cara wong Jawa intil kuping iki lho. Ya. Ini sampai intil kuping yang sebelah. Ya. Dari sini intil kuping sing kene sampai intil kuping sing kene. Ini lebarnya wajah. Jadi kalau mau ditarik, ya kudu ditarik ini. Ditarik ngene sampai nggone intil kuping iki sampai kemudian kok janggut. Jadi ngisore janggut kene ora. Wis ora termasuk apa jenenge ora termasuk bagian wajah tidak. Yang namanya wajah itu mulai tumbuhnya rambut ini sampai kemudian diukur mubeng ngene iki sampai nggone intil kuping ngene iki sampai kemudian tok janggut. Ya, gulu barang ora. Ngisore kene iki ora. Ya sunnah dilakukan ya. Lah kemudian tadi kan berhubungan dengan niat kan kemudian niat itu tempatnya adalah pertama kali meletakkan basuhan ini ke wajah. Ini tempatnya niat itu. Lah lalu kemudian biasane nek sing apik iku kiai-kiai dhisik kuno iku nek ngajari ya nyauk ngene. Nyauk iki aja mbok niati wudu sik, tapi niatono nyauk. Terus dingene niat terus kemudian dilebarkan seperti ini. Ini terus ditarik. Iki dicepno ngene terus ditarik munggah. Ngene kacamataan angel. Jadi nyauk ngene terus dokok ning dhuwur pol kene iki, nggon tempat tumbuhnya rambut, terus tariken moro rene. Nyampe ngene terus kok iki tok kene tok janggut iki kan wis kena. Iku mungguh. Terus mripate iki katutno. Wis rata iku. Karena apa? Karena segala yang tumbuh di dalam bagian ini wajib dibasuh semua. Kok ana wong misalnya idepe kok kira-kira terus nglewer saudel ngono. Iku kabeh wajib dibasuh iku. Ya, wajib dibasuh. Kok ana wong misalnya ya kan idepe ngene iki terus nglewer kok ngene misalkan. Lah kabeh iku wajib termasuk bagian wajah. Termasuk bagian wajah wajib dibasuh ketika wudu. Ya mergo isih nggone kaitane wajah iki mau apa? Dan itu bukan jenenge hal yang jarang lah ya misalnya hidup ini. Tapi nek misalnya ana wong terus ngingu hidup sampai tok nggone udel atau apa, iku ya wajib dibasuh kabeh. Ya ana wong misalkan ngono. Termasuk misalkan jenggot barang niku terus sampai tok nggone ceketet sampai tok ngisor, wajib dibasuh. Kecuali apa jenenge iki? Apa nandarane ini iki? Godek kok kan pandel termasuk jenggot barang iku ya mok njobone tok sing wajib jenggot kecuali jenggot kok kandel godek termasukan nek kandel barang yang kasar itu ya termasuk dibasuh njobone kok ana bagian-bagian dhewe. Ini tentang wajah. Jadi yang dinamakan ya termasuk basuh rambut sing ndure kene iki sithik iku juga wajib. Mergo jadi wahaddul wajhi tulan min manabiti sya'ri rasi la muntahal lihya ini wa radan minal udhuni ilal udhuni wa yajibu ta'khudul ma'atif fihi. Kok misale jadi kok misale pipine tembem ngono iku terus ana lipetan-lipetane ngono kuwi iku ya wajib dibasuh kabeh. Wama
tahatal anfi qad la yasilhul ma'fali ayat ahadu wa sunni tahlilu sya'ril lihyatil kathif wa ghairul kathif yajibu ghusluhu wajibu ghuslu min ar-ra'si wa huwa ma yusammunahul al-ghurrah wa amma italatuha fa sunnatun. Jadi basuh iki semua yang ada di bagian wajah ini kecuali jenggot, jenggot bukan janggut ya. Janggut ini wajah. Jenggot yang ketel itu nek ketel itu cuman cukup diusap. Tapi nek jenggote iku kok arang-arang iku wajib kabeh dibasuh. Ya, jenggot iku nek ketel termasuk itu nek ketel itu wajib ora wajib dibasuh, tapi cuman jobone tok lah, jobone tok sing wajib. Ora kabeh jerone barang iku disela-selani ora wajib. Tapi nek arang-arang iku kabeh janggut iku wajib, termasuk bagian songko apa jenis songko wajah. Janggute misalnya kok mau rolas teng no, terus dilawir no, iku wajib dibasuh iku, ya kan? Mergo ora ketel. Lah ketel dan ora iku batasannya bagaimana? Kan takok ngono lah. Ketel karo mboten iku piye? Pokoke kok nek ning gone umume wong adep-adepan kok didelok iku kok kulite wis ora ketok. Wis ketutupan kabeh kulite, wis ketutupan rambut kabeh, berarti ketel kulite. Tapi kok ning gone adep-adepan ngene kok kemudian didelok kok kulite isek ketok, misale iku ya mongko isek wajib dibasuh. Ya, makanya itu dianggap durung ketel. Nah, itu ini wajah itu. Jadi semua rambut yang ada di batasan wajah ini termasuk iki misalkan hati-hati iki wajib dibasuh kabeh. Wajib dibasuh kabeh. Jobone karo jerone kabeh wajib dibasuh. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga ini ada nek sunnahnya itu ya pokoknya nek iki kan wajib kan, iki kan ngluwahi dure apa jenenge dure kan wajibnya kan nggon awal tukul rambut iki, tapi ngluwahi sithik iku hukumnya wajib. Mergo apa? Mergo malayatimul wajibu ila fihi fa wajibun. Mergo kowe ora dianggep basuh sirah nek ora mbok luwehi sithik. Gak mungkin kowe basuh wajah kok sirah. Kowe ora mungkin kowe basuh ngepasno pas, gak mungkin. Mongko wajibe kowe luwehi ana sithik. Ya mergo ngepasi pas iku angel. Mongko luwehi ana sithik. Sing nomor telu ini adalah basuh tangan loro sampai wasalisu. Sing nomor telu iku ghuslul yadaini ilal ma'al mirfaqaini. Jadi basuh kedua tangan sampai kemudian sikunya wajib dibasuh. Makanya saat kadang-kadang wong itu kadang-kadang delok nah. Ini gue masjid-masjid yang tempat-tempat umum itu. Wudune kadang-kadang mau dipukuk. Ipik ngono tok. Kadang-kadang orang diperhatekno iku. Nah, itu penting kadang-kadang, padahal wudhu itu kan termasuk raf'ul hadas. Ya, raf'ul hadas. Engko nek wudune ora sah, nek wudune sak kepenake iku, terus engko kemudian ndak salate sah tah ora. Wong wudune wae ora sah. Kadang-kadang wong kan ngono, anggere sing penting teles wajahe ngono tok. Orang ngerti endi sing wajib dibasuh iku batasan wajahnya kadang-kadang sering kali dilirwakno. Mergo kadang-kadang orang ngaji. Ya ngertine pokoknya angger wudu iku pokoknya angger nelesi raine ngono tok ae, nelesi raine. Endi sing wajib iku ya ora ngerti. Pokoknya angger raine teles wis dianggap wudu. Tangane ya ngono tangan pokoknya angger wis teles ngono ae wis dianggap wudu. Padahal ora ono batas-batasannya. Nah, ini yang kadang-kadang kudu apa aja kudu teliti. Ya nek pengen teliti ya pengen tenan ya teliti tenan. Ya pokoknya ya kudu ngerti batas-batasan endi sing wajib dibasuh itu kudu wajib, kudu ngerti. Ya. Dan ini kudu ngajeni tenan, nek gak ngajeni ya orang ngerti. Kemudian masuh tangan ya ngono, basuh iku ya kudu rata. Rata dirotokno kabeh. Ya kadang-kadang wis angger pik ngono, kadang-kadang ya wis piye kadang-kadang ya, kadang-kadang sikute bareng kadang-kadang ora kena. Sunahe iku basuhe iku dirodoki ombo lah. Dirodokno luweh sakmene iki. Basunai, sakmene sak okol lah ya, ora usah kemun pol-pol ora usah. Ya sakmene iki sunai. Tapi sing penting meneh iku sing penting diratakno. Basuhane iku diratakno.
Ya, basuhane diratakno itu termasuk wajib mergo ben supayane itu termasuk wajib iku ngratakno banyu. Engko nek kowe mbok turno ngene tok tapi sing bagian kene ora kena ya ora sah. Ya, makanya kemudian dibasuh sunate sunahe nah iku di apa sunah iki termasuk sunah yang nglakokno ngene. Senajan misale nek ning gone kolam ngono misalkan kowe lah apa jenenge tangane mangger mbok cemplukno ning gone kolam lah mesti teles kabeh lah ya cempluk sakmene. Iku cukup. Omene mbok obah-obahno 1 2 3 wis ping 3 wis cukup iku. Cukup. Tapi tetap disunahno diikuti dengan tangannya. Ya misalkan wis ning gone jero jeding ngene kian, ya ade kan biasanya wudu barengan kadang-kadang ning jeding to. Itu ya sunahe tetep dingenekno. Senajan mbok cemplungno ngene tok terus pek ping 3, iku wis cukup. Wis cukup itu. Mbok ya tangane mbok jegurno jeding blung sakmene, terus mbok obah-obahno blek 1 2 3, iku wis cukup. Tapi tetap disunahake mlebu terus kemudian tangan kiwane iki nututi ngeratakno ngene iki. Ini namanya adalah ini kesunahan. Terus kok gentenan sing sijine ya padha wae diratakno. Ya senajan kowe mbok jegolno biur ngene terus mbok 1 2 3 kasil wisan. Sunahe basuh iku wis apa jenenge basuhane wis cukup. Ya, tapi kemudian sunnah itu tetap diikuti dengan tangannya ini. Yang keempat adalah mengusap kepala. Ngusap itu bagi mazhab Syafi'i iki enteng. Jadi misalnya rambutem siji mbok jikok sitok ngono, sing ning gone bagian kepala iki set ngene terus mbok usap. Set. Nah, aku wis kadung topinan, wis kadung jungkasan melidit misalnya. Terus mbok tarik sithik ono rambutem, terus mbok usap ngene tok. Ini wis cukup, tapi ya kebangetan. Wis sah salate, wudune sah, tapi ya mosok ya kebangetan temen ngono. Ya. Minimal adnal kamal itu ya misalnya sempurna, sing batas minimal sempurna dianggap ngusap itu, jadi ngusap karo mbasuh beda ya. Nek mbasuh itu apa namanya ono banyune kopyoh. Nek ngusap ora. Jadi kowe lamun tangan iki mbok cemplungno ning gone banyu, mok teles ngono tok set terus mbok set ngene tok. Iku wis dianggap ngusap. Ora usah kemudian ono banyu sing kudu kopyoh ning kene gak usah. Mau ngusap ngene tok, banyu mbok jemplungno ning gone apa jenenge banyu sing akeh ning gone kali misalkan terus mbok ngene tok. Iku wis cukup siji. Lur. Tapi nek mbasuh ngene tok ora cukup. Ya, ngene tok ora cukup. Iki jenenge ngusap. Tapi kudu banyune kudu mbok kopyohno ning kene. Kudu mbok kopyohno basa Jawa kan kopyohno. Iku kan kudu dingonokno. Ya kudu dikopyohno ngono kuwi. Kudu diilik-ilikno, diilekno banyune ning gone anggota sing dibasuh. Tapi nek ngusap ora perlu ngilekno banyu, ora perlu. Lah ini minimal itu ya apa jenenge andarane ngene iki bon-bonan lah, minimal bon-bonan, seprapate sirah atau ya bon-bonan iku lah minimal sempurna nih. Tapi lamun kowe kok misale wis kadung macak, wis kadung apik, wis kadung topinan mlidit kok kocar-kacir meneh. Jikok sithik ngene tok sit terus mbok usap ngene tok iku wis cukup. Sunahe nek ngene iku engko terus mbok jobone kopiah iku mbok usap nganggo banyu ngusap lho ya ora usah mbok kopyoi kopiah mbok kopyoi ya rusak kan. Nah nek mbok usap ngene tok. Ya iku apa jenenge sunai. Nek kowe lamun misale ora apa jenenge ora kabeh mau mbok jukuk sithik tok ngene, street ngene tok atau mbok usap sithik ngene tok, ya engko terus kemudian njobone iki telesi. Kanggo kesunahan apa kanggo kesunahan gudak kesunahan ngeratakno kabeh sirah. Lah nek kepengin sempurna ya mbok usap ngene. Nek rambutnya ketel, nek rambutnya gundul mau ngene tok wis penak, sret pisan ngene cukup. Tapi nek rambutnya ketel kaya awak-awan ini kan rambutnya ketel. Yo teles banyune teles satu terus nek wis tok nggone citok niki terus di ngarepno. Ini ngeratakno ngusap kepala itu hukumnya kesunahan. Kaya kembar ngaping teluni itu kan kesunahan. Nek irit-iritan yo basuh wajah sepisan, basuh tangan sepisan, basuh ngusap sirah sepisan. Iku yo sakjane irit-iritan yo kasil. Mergo sing wajib iku cuman basuhan yang pertama tok. Ngaping teloni itu kesunahan, hukumnya sunnah. Ya tentu kemudian awak dhewe kadung ngono kuwi yang tetep pengennya yang tetep sing sempurna pisan.
Kemudian yang kelima, waktunya jam piro iki pisan? Setengah telu. Wes nomor 5 kita apa nih Ustaz? Sing kaping 5 ini adalah membasuh kedua kaki. Ya, basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Api diluwai sampai tok inilah. Ya pokoknya dure mata kaki. Dure mata kaki, termasuk ini kabeh ini bagian ini misalnya kalau ono wong kukune kok dawa ya wajib dibasuh. Ono sing ngendikake wajib, ono sing ngendikake kuku iku ora termasuk. Ya, tapi awake dhewe hati-hatine tetep dibasuh. Ya, termasuk kulit-kulit sing ngisore kuku barang iku nek iso ya di apa jenenge diperhatekno. Lempitan-lempitan sing ana ning gone sikil barang ngono kuwi ya kudu termasuk. Misalkan sikil gajah apa piye misalkan terus ana lempitan-lempitane akeh, itu ya wajib bagian sangka apa jenenge sangka kakike. Ya wajib dibasuh, sampai kedua mata kaki. Kemudian yang ke-6 adalah tartib. Tartib itu artinya apa? Artinya ya urutannya wis sesuai kalau yang ditentukan oleh syariat itu. Ojo kemudian mbok walik-walik basah aku pengen wudhu tapi sikil sik. Lah bariku lagi basuh tangan, bariku lagi ngusap sirah, lagi terakhir engko kepengen aku adalah wajah. Ya nggak boleh, ya kudu tertib. Tertib itu artinya wajah sih. Tetapi untuk kemudian nuli itu selalu bersambung. Jadi habis kepala misalkan, habis wajah misalkan, basuh wajah. Kemudian leren sik lah, mlaku sik misalkan. Tau banyune entek terus kowe golek ning gone tanggamu ngono. Misale, iku mbok terusno, gak masalah. Namanya nuli berurutan, bersambung nih. Itu tidak wajib. Sunnah itu hukumnya. Jadi kowe misale wudu kok lagi basuh sirah jenenge wajah tok iki kok terus kemudian banyu muntek leren nadong iku sejam lagi untuk banyu meneh, mbok terusno tangan, itu gak masalah. Ya selama kue sajam itu durung batal loh ya. Batal ya beda meneh. Ya, selama durung batal itu nggak masalah. Jadi basuh wajah dhisik, basuh wajah sik kok terus kemudian gak ono banyu. Banyu ini tiba ente. Yang golek mumpung sak jam lagi entuk misalkan. Diterusno ora apa-apa. Diterusno basuh apa jenenge basuh tangan. Terus diterusno ngusap ngusap sirah, terus diterusno basuh kaki. Dan kuping ngusap kuping hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nanti ya, di belakang ada tentang kesunahan wudhu. Nanti di belakang akan diterangkan lebih banyak lagi. Ini kan cuman fardu netok secara singkat. Nanti kan di belakang akan ketika membahas tentang kesunahan wudhu nanti akan lebih bisa ketemu bahwa wudhu yang sempurna itu modelnya piye. Maskhul khufain qala wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luwih akeh lho ya. Suwe. Kan takok apa ora? Halo, assalamualaikum. Pripun? Waalaikumsalam. Pripun Kang Sukur? Sampingnya iki ngarepe Kaji Hadi, sampingnya Bidho. Sampingnya Pak Hamid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasyukurulillah wala haula wala. Ada sekitar 2000 Papua asli masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.